Israel diguncang oleh badai paling mematikan dalam sejarah modernnya. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah hitam pekat, disertai suara guntur yang menggelegar. Hujan deras turun tanpa henti, membuat seluruh kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, hingga sebagian Yerusalem lumpuh total. Dalam hitungan menit, jalan raya berubah menjadi sungai deras yang menyeret mobil-mobil, bahkan truk besar tak mampu melawan derasnya arus. Ribuan warga panik berlarian mencari tempat aman, sementara sirene darurat meraung di seluruh penjuru kota. Badai ini tidak hanya membawa hujan deras, tetapi juga gelombang petir yang tak henti menyambar. Beberapa gedung pencakar langit mengalami korsleting hingga terbakar. Pemadaman listrik massal terjadi, menenggelamkan kota-kota besar Israel ke dalam kegelapan total. Pemerintah pun mengumumkan keadaan darurat nasional, sebuah langkah yang jarang sekali terjadi dalam sejarah Israel. Media internasional menyoroti fenomena ini sebagai salah satu bencana alam paling aneh dan dahsyat yang pernah melanda Timur Tengah. Banyak yang mengaitkan kejadian ini dengan perubahan iklim ekstrim, sementara sebagian lain menyebutnya sebagai badai kiamat. Dunia pun gempar. Israel yang biasanya dikenal dengan isu konflik militer, kini disorot karena bencana besar yang melumpuhkan sendi kehidupannya. Setelah badai mereda, Israel menghadapi tantangan baru, evakuasi massal. Ribuan orang kehilangan rumah dan terpaksa meninggalkan kota yang sudah tak layak huni. Stadion, sekolah, dan pusat perbelanjaan disulap menjadi tempat pengungsian darurat. Namun, jumlah pengungsi yang membeludak membuat situasi menjadi kacau balau. Di Tel Aviv, ribuan warga berdesakan masuk ke dalam stasiun kereta bawah tanah yang diubah menjadi bunker sementara. Banyak keluarga terpisah, anak-anak menangis mencari orang tua mereka. Pasukan IDF yang dikerahkan untuk mengatur evakuasi justru kewalahan. Bahkan, ada laporan bahwa beberapa jalur transportasi darat tidak bisa digunakan karena tertimbun longsor. Kekacauan juga terlihat di Bandara Ben Gurion. Ratusan orang memaksa masuk untuk mencari penerbangan keluar dari Israel. Namun, sebagian besar penerbangan dibatalkan karena kondisi cuaca belum stabil. Media sosial dipenuhi gambar dan video warga Israel yang berlarian menyelamatkan diri, membuat dunia semakin geger. Bencana ini bukan hanya menghancurkan rumah, tapi juga memukul psikologi warga. Mereka yang biasanya hidup dalam ketegangan militer, kini merasakan ketakutan lain yang datang dari alam. Badai dan banjir membawa dampak serius bagi sistem kesehatan Israel. Banyak rumah sakit besar terendam air, memaksa pasien dipindahkan ke tempat darurat. Generator listrik rusak, ruang operasi lumpuh, dan stok obat-obatan menipis drastis. Dokter serta perawat bekerja tanpa henti, tetapi jumlah pasien yang terus berdatangan membuat mereka kewalahan. Di Yerusalem, ribuan korban luka-luka akibat longsor dan runtuhan bangunan memenuhi lorong-lorong rumah sakit. Ada yang terluka parah karena terkena puing beton, ada pula yang terkena penyakit karena air kotor yang bercampur dengan limbah. Kondisi ini memicu kepanikan baru, karena penyakit menular mulai menyebar di antara para pengungsi. Video viral memperlihatkan seorang dokter yang harus melakukan operasi darurat hanya dengan penerangan senter. Adegan itu menyentuh hati banyak orang, tetapi sekaligus memperlihatkan betapa rapuhnya sistem kesehatan Israel ketika menghadapi bencana besar. Ketika rumah sakit kolaps, kepanikan meluas ke seluruh negeri. Banyak warga mulai kehabisan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Supermarket besar di Tel Aviv dan Haifa dijarah massa. Botol air mineral yang biasanya mudah didapat, kini dijual 5 kali lipat dari harga normal. Antrian panjang terlihat di stasiun pengisian bahan bakar, tetapi banyak yang pulang dengan tangan kosong karena suplai habis. Di beberapa daerah, bentrokan antar warga terjadi hanya untuk memperebutkan sekarung roti atau kotak makanan instan. Polisi dan tentara berusaha menjaga ketertiban, tetapi jumlah mereka tidak sebanding dengan massa yang panik.
Media lokal melaporkan bahwa beberapa gudang logistik milik pemerintah bahkan diserbu oleh masyarakat yang putus asa. Pemerintah Israel mengumumkan siaran darurat, meminta rakyat tetap tenang. Namun, rakyat justru semakin tidak percaya karena mereka merasa ditinggalkan. Di dunia maya, #PrayForIsrael trending. Namun bersamaan dengan itu, banyak juga komentar sinis yang mengaitkan penderitaan Israel dengan kebijakan politik mereka di masa lalu. Meski Israel kerap menuai kontroversi, bencana ini membuat sebagian negara menunjukkan empati. Amerika Serikat mengirimkan bantuan medis dan logistik, sementara Inggris dan Jerman mengirim tim penyelamat berteknologi tinggi. Beberapa negara Timur Tengah memilih diam, bahkan ada yang menolak memberi bantuan karena alasan politik. Bantuan yang datang pun tidak langsung sampai ke korban. Distribusi terhambat karena infrastruktur hancur. Jalan utama tertutup longsor, bandara tidak beroperasi penuh, dan pelabuhan rusak diterjang badai. Akibatnya, sebagian besar bantuan menumpuk di gudang darurat tanpa bisa segera dibagikan. Situasi ini menimbulkan perdebatan global. Ada yang melihat bencana ini sebagai momen kemanusiaan yang harus melampaui konflik politik. Namun, sebagian lain menyebut bahwa penderitaan Israel adalah buah dari apa yang pernah mereka lakukan. Perdebatan itu membuat nama Israel kembali mendominasi headline dunia. Bencana alam yang melanda Israel bukan hanya menghancurkan rumah dan infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan ekonomi nasional. Bursa saham Israel di Tel Aviv mengalami kejatuhan drastis, indeks turun hingga titik terendah dalam 2 dekade terakhir. Investor asing panik menarik modal mereka, menyebabkan nilai mata uang shekel melemah tajam. Banyak perusahaan teknologi besar yang biasanya menjadi kebanggaan Israel kini berhenti beroperasi karena listrik padam dan jaringan internet terputus. Sektor industri pun mengalami kerugian besar. Pabrik-pabrik tak mampu berproduksi, gudang logistik hancur, dan pelabuhan yang menjadi pintu ekspor-impor lumpuh karena badai menghancurkan jalur distribusi. Ribuan buruh dipaksa dirumahkan, sementara perusahaan-perusahaan kecil mulai bangkrut. Para ahli ekonomi internasional menyebutkan, jika situasi tidak segera pulih, Israel akan menghadapi resesi terbesar dalam sejarahnya. Dampak lainnya adalah melonjaknya harga kebutuhan pokok, makanan, obat, hingga bahan bakar menjadi barang langka. Di pasar gelap, harga-harga melambung tak terkendali. Kondisi ini memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah menjerat rakyat. Bagi sebagian besar warga, bencana ini bukan hanya masalah kehilangan rumah, tetapi juga hilangnya mata pencaharian. Seiring runtuhnya ekonomi, Israel juga menghadapi guncangan politik. Ribuan orang turun ke jalan di Yerusalem dan Tel Aviv, menuntut pemerintah bertanggung jawab atas kelalaian menghadapi bencana. Mereka menuding bahwa pemerintah lebih sibuk dengan urusan geopolitik dan militer, sementara sistem darurat bencana sangat lemah. Oposisi memanfaatkan momentum ini untuk mendesak Perdana Menteri mundur. Parlemen Israel menjadi ajang perdebatan sengit. Suasana ricuh bahkan pecah ketika sebagian anggota oposisi melakukan walkout dalam sidang darurat. Di jalanan, polisi anti huru-hara terlibat bentrokan dengan demonstran yang melempar batu dan menyalakan api ban. Krisis politik ini memperlemah kepercayaan rakyat. Banyak warga merasa ditinggalkan, bahkan ada yang mulai menyerukan referendum untuk mengganti kepemimpinan nasional. Situasi yang seharusnya fokus pada penyelamatan korban bencana kini berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan. Dunia internasional menyoroti hal ini sebagai krisis ganda Israel, bencana alam sekaligus instabilitas politik yang memperburuk keadaan. Di tengah kekacauan, teori-teori konspirasi bermunculan. Sebagian ilmuwan menyebut badai ekstrim ini akibat perubahan iklim global. Namun, teori lain mengatakan ada kemungkinan bencana ini dipicu oleh eksperimen teknologi militer rahasia Israel yang tidak terkendali.
Beberapa laporan mengungkap adanya aktivitas aneh di Laut Mediterania sebelum badai besar terbentuk, seperti gelombang elektromagnetik misterius. Di media sosial, diskusi semakin liar. Ada yang menyebut bencana ini sebagai hukuman Tuhan terhadap Israel. Ada pula yang menduga keterlibatan negara lain dalam fenomena cuaca buatan. Hashtag seperti Karma Israel dan Misteri Badai Israel trending di Twitter, memicu perdebatan sengit. Pemerintah berusaha membantah isu tersebut, tetapi kurangnya informasi resmi justru memperkuat keyakinan publik bahwa ada sesuatu yang ditutupi. Bagi masyarakat internasional, cerita ini menambah sisi dramatis tragedi Israel, menjadikannya bukan sekadar bencana alam, melainkan misteri global yang terus dibicarakan. Meski Israel terjebak dalam krisis besar, kisah kemanusiaan juga bermunculan. Relawan dari dalam negeri maupun luar negeri bekerja tanpa henti membantu korban. Banyak warga yang kehilangan rumah kini mulai mendapatkan tenda pengungsian layak. Anak-anak yang sebelumnya terlantar akhirnya bisa kembali belajar di ruang kelas darurat yang didirikan para guru dan relawan. Ada pula kisah menyentuh tentang sekelompok warga yang bergotong royong membangun dapur umum untuk memberi makan ratusan orang setiap hari. Walaupun pasokan terbatas, mereka tetap berbagi dengan penuh keikhlasan. Kisah ini viral di media sosial dan menjadi simbol harapan bagi rakyat Israel yang sedang menderita. Relawan medis juga tidak menyerah. Mereka mendirikan klinik darurat di tenda dan lapangan terbuka. Para dokter dari luar negeri turun langsung menolong pasien dengan peralatan seadanya. Di tengah kegelapan, cahaya solidaritas mulai muncul. Kini, dunia menatap Israel dengan penuh pertanyaan. Apakah negara ini mampu bangkit dari kehancuran atau justru tenggelam lebih dalam krisis? Badai besar telah mengubah wajah Israel, meninggalkan luka yang tak mudah disembuhkan. Ekonomi runtuh, politik bergolak, dan rakyat masih hidup dalam penderitaan panjang. Media internasional terus memberitakan kondisi Israel setiap hari. Gambar kota yang tenggelam, rumah sakit kolaps, dan rakyat yang berjuang untuk bertahan hidup menghiasi layar televisi di seluruh dunia. Sebagian orang melihat ini sebagai tragedi kemanusiaan, sementara yang lain menilai sebagai pelajaran besar tentang kesombongan sebuah negara yang akhirnya tunduk pada kuasa alam. Narasi dramatis ini tidak hanya berhenti pada kisah penderitaan, tetapi juga membuka mata dunia bahwa tidak ada bangsa yang kebal terhadap bencana. Israel kini menjadi pusat perhatian global, bukan karena perang atau konflik, melainkan karena malapetaka alam yang mengguncang sendi kehidupannya.